Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor dikabarkan sempat didekati AS Heerenveen. Klub Liga Belanda itu ingin Pastoor menjadi pelatih tim untuk menggantikan Robin van Persie. Heerenveen harus kehilangan Van Persie karena legenda timnas Belanda dan Arsenal itu menyeberang ke Feyenoord untuk menjadi pelatih baru. Untuk mengisi kekosongan pelatih, AS Heerenveen diklaim mendekati Alex Pastoor. Ini karena sang pelatih memiliki kedekatan dengan Johan Hansma, manajer teknik Heerenveen. Akan tetapi, Pastoor dikabarkan menolak tawaran itu karena sudah memilih timnas Indonesia. Dia berstatus sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert. AS Heerenveen melakukan upaya sia-sia untuk membawa Alex Pastoor ke Friesland. Le Warder Courant melaporkan hal ini pada Minggu 23 Februari 2025. Malam, tulis Voetbal Premier dalam laporannya. Heerenveen melihatnya sebagai penerus Robin van Persie yang pindah ke Feyenoord, tetapi Pastoor baru saja memulai sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, tulis Voetbal Premier menambahkan. Menariknya, Heerenveen telah melakukan pendekatan dengan Alex Pastoor dalam beberapa hari terakhir. Heerenveen telah melakukan penyelidikan dengan Pastoor dalam beberapa hari terakhir, tulis Voetbal Premier. Johan Hansma, direktur teknik Heerenveen, pernah bekerja sangat sukses dengan Pastoor di Almere City dan melihatnya sebagai penerus yang cocok untuk Van Persie, tulis Voetbal Premier menambahkan. Menariknya, Heerenveen melakukan pendekatan dengan Alex Pastoor dalam beberapa hari terakhir atau saat sang pelatih telah sepakat dengan PSSI. Heerenveen telah melakukan penyelidikan dengan Pastoor dalam beberapa hari terakhir, tulis Voetbal Premier. Johan Hansma, direktur teknik Heerenveen, pernah bekerja sangat sukses dengan Pastoor di Almere City dan melihatnya sebagai penerus yang cocok untuk Van Persie, tulis Voetbal Premier menambahkan. Pelatih Indra Syafri resmi diberhentikan PSSI dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Hal itu tak lepas dari kegagalan skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U20. Meski sudah dipecat dari pelatih U20, Indra Syafri akan tetap menangani skuad Garuda kategori usia. Juru taktik asal Sumatera Barat itu dikabarkan bakal menangani timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025 ini. Hal itu diungkapkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Dia menyebut, informasi itu didapat langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ya, pastinya Pak Indra Syafri adalah pelatih asli kita yang sangat baik. Bagaimana beliau selalu membina pemain-pemain usia muda sampai ke pelosok dan menorehkan banyak sejarah, kata Dito kepada wartawan, Senin 24 Februari 2025. Pak Erick menyampaikan, kemarin melaporkan ke saya juga, bahwa sementara untuk timnas junior akan dicoba diganti, tapi beliau menyampaikan ke saya bahwa Coach Indra Syafri tetap akan ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games, sambungnya. Pesepak bola muda Dito mengakui kualitas Indra Syafri dalam menangani pemain-pemain muda. Oleh karena itu, ia menargetkan Indonesia bisa meraih emas di SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada Desember mendatang. Pastinya target di SEA Games 2025 mempertahankan medali emas, ujar Menteri dari Partai Golkar tersebut menjelaskan saat ditemui di Kemenpora, Senayan, Jakarta. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah membocorkan rencana penambahan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, Erick menyebut ada 3 pemain yang dimaksud yakni Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James. Ada yang menarik dari penyebutan tersebut terutama untuk Emil Audero dan Dean James. Sebab, kedua pemain calon timnas Indonesia tersebut harus bersaing untuk memperebutkan tempat di skuad utama Garuda di bawah Patrick Kluivert. Kehadiran pemain-pemain diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi berbagai kompetisi internasional mendatang. Dirangkum FIFA Senin, 24 Februari 2025. Untuk prediksi formasi ialah 4-3-3. Formasi ini merupakan strategi dengan 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan.
Ini merupakan salah satu formasi yang populer karena bisa memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Nantinya penyerang kiri ada Rafael Struijk, tengah ada Ula Romeni, dan kanan diisi oleh Witan Sulaiman. Ketiga pemain penyerang tersebut dinilai memiliki kemampuan dribble mumpuni, mampu menusuk dari sisi kiri. Bahkan untuk penyerang tengah diharapkan menjadi mesin gol bagi timnas Indonesia. Selain itu, untuk gelandang tengah diisi oleh Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, kedua pemain ini memiliki kemampuan dribble dan kreativitas tinggi. Sementara untuk gelandang bertahan adalah Mark Locke, mempunyai kemampuan distribusi bola yang akurat. Lebih lanjut, untuk posisi bagian bek kiri bisa diisi oleh Pratama Arhan yang dikenal memiliki kemampuan ofensif. Untuk bagian bek tengah, bisa diisi oleh Elkan Bagot dan Jordi Amat. Sementara itu bek kanan diisi oleh Asnawi Mangkualam, yang aktif membantu serangan dan disiplin dalam bertahan. Terakhir, untuk kiper timnas Indonesia diisi oleh Emil Audero, merupakan penjaga gawang kelahiran Italia. Ini membawa pengalaman bermain di level tertinggi Serie A, memberikan rasa aman di lini belakang. Baca juga, Ketum PSSI Erick Thohir sudah temukan Direktur Teknik Timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia, membawa kombinasi pengalaman internasional dan talenta lokal yang menjanjikan. Dengan formasi dan susunan pemain di atas, skuad Garuda siap bersaing dan meraih prestasi gemilang. FIFA melarang 3 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia tampil melawan Australia jika syarat ini tidak terpenuhi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan 3 pemain naturalisasi, yaitu Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Emil Audero dinaturalisasi untuk bisa bersaing dengan Martin Paes di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Saat ini, PSSI menganggap kualitas pelapis Martin Paes perlu dipangkas agar tidak menjadi kelemahan pada saat absen. Kemudian, Dean James yang saat ini memperkuat Go Ahead Eagles bakal menambah ke dalam skuad khususnya di posisi bek kiri. Sebelumnya, Indonesia sudah diperkuat nama-nama seperti Calvin Verdong, Shane Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Kwaon. Kehadiran Dean James akan membuat sisi kiri pertahanan tim merah putih menjadi tebal dan punya banyak pilihan bagi Patrick Kluivert. Sementara Joey Pelupesi akan menjadi pengganti Jairo Riedewald yang sampai saat ini masih kesulitan untuk dinaturalisasi. Jairo Riedewald terancam gagal bela timnas Indonesia di laga kontra Australia dan Bahrain. Selain itu, cukup tipisnya lini tengah Indonesia membuat kehadiran Joey Pelupesi menjadi sangat dibutuhkan. Saat ini, timnas Indonesia hanya mengandalkan Ivar Jenner, Hong Hae, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand di lini tengah. Ketiga pemain ini rencananya diturunkan saat timnas Indonesia tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia terlebih dulu di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret. Akan tetapi, proses naturalisasi ketiga nama itu harus sangat cepat karena FIFA memiliki regulasi soal pendaftaran pemain. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pendaftaran pemain terakhir untuk lawan Australia adalah tanggal 10 Maret. AFC ke FIFA 10 Maret untuk pendaftaran pemain, ujar Arya Sinulinga. Dengan demikian, PSSI memiliki waktu kurang lebih 2 pekan lagi untuk mengurus proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Jika terlambat, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi tidak akan bisa diturunkan saat timnas Indonesia melawan Australia.